Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 14 Kota Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Asep Jamal Nur Arifin MPD, dan yang sangat saya banggakan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang pengertian Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan sumber hukum, serta sebagai pedoman hidup bagi pemeluk Islam, dan membacanya merupakan ibadah. Al-Quran memiliki nama lain seperti Alkitab, Kitabullah, Al-Furqan, yang artinya membedakan antara yang hak dan yang batil, dan Az-Zikru yang artinya mengingat, dan masih banyak lagi nama-nama lain dalam Al-Quran. Sebab-sebab turunnya Al-Quran, yang pertama adalah untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, supaya tidak mendatangkan keraguan-raguan. Anak-anakku yang ibu banggakan, ayat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ialah sebagai penerang atau penjelas terhadap suatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan karena ada suatu kejadian atau pertanyaan dari para sahabat Nabi yang mana Rasulullah sendiri belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa adanya suatu sebab yang melatar belakangi atau tanpa adanya pertanyaan yang mendahului. Contohnya, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanmu, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit. Garis-garis besar isi Al-Quran yang pertama adalah Tauhid. Tauhid yaitu keyakinan kita, kepercayaan kita terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, dan hari kemudian, serta qada dan qadar, baik takdir baik ataupun takdir buruk. Yang kedua, tuntunan ibadah sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid. Yang ketiga, janji dan ancaman. Al-Quran menjanjikan pahala bagi orang-orang yang menerima dan mengamalkan isi Al-Quran, dan mengancam mereka yang mengingkarinya dengan siksa. Yang keempat, hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia untuk kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang kelima, inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang soleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul dalam sejarah mereka, yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan teladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlak. Al-Quran sebagai dasar hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran tiada lain supaya dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintahnya dan ditinggalkan segala larangannya. Prinsip Al-Quran dalam menerapkan hukum yang pertama tidak memberatkan. Sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dengan dasar itulah maka kita diperbolehkan mengqashar sholat dari 4 rakaat menjadi 2 dan menjamaknya mengumpulkan 2 sholat yang masing-masing apabila dalam berpergian sesuai dengan syaratnya. Dan boleh tidak berpuasa apabila sedang berpergian jauh, dan boleh bertayamum sebagai ganti wudu. Demikianlah kajian kita kali ini tentang Al-Quran. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.